ini Tuhan karena menyadari kami memerlukan Tuhan. Di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Yes, God. Oleh sebab itu Tuhan kami, ambil bagian terbaik gak boleh dirampas dari kami. Amin. Hak kami bukan kewajiban kami untuk duduk di bawah kakimu untuk mendengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah. Kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Yes, Tuhan. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Sebelumnya kalau ada teman-teman yang gak dapat duduk di belakang bisa maju ke depan. Di bawah boleh di karpet, daripada berdiri di belakang sana malah gak kelihatan. Aku gak tahu, kayaknya ada yang gak dapat bangku, jadi boleh ke depan maju, it's okay. Thank you buat kehormatan ini, sebuah sukacita ngelihat teman-teman ngumpul segini banyak hari Senin, amazing. Dan makasih buat kehormatan ini. Saya akan pakai waktu ini dengan sebaik-baiknya, dapat judul tema yang menurutku sentral, worship to the king, penyembahan kepada sang raja. Kenapa ini sentral? Karena mayoritas, saya akan sebut mayoritas karena cukup banyak. Cukup banyak orang Kristen yang cuma memperlakukan Yesus cuma sebagai juru selamat. Atau cuma penyembuh, atau cuma penolong, atau cuma pelindung. Artinya ketika yang dicari udah ada dapet, Yesusnya ditinggalin. Ya, cukup banyak yang gak sadar bahwa Yesus itu bukan cuma penolong, penyembuh, pelindung, juru selamat, tapi juga raja. Ya, dan kalau kita menyadari bahwa dia raja, akan sangat berbeda hidup kita. Dan ini aku mau bahas hari ini, worship to the king. Berbicara worship atau penyembahan, selalu ayat ini muncul. Di mana coba tebak? Ini banyak anak-anak sekolah Alkitab, tadi ada beberapa nih yang pakai jas-jas warna-warni, yang aku tahu yang ungu nih enteos, yang biru muda nih nggak tahu nih apa. Biru muda nih nggak tahu, biru tua juga nggak tahu apa. Ya, ada beberapa. Dan coba tebak kalau ngomongin penyembahan pasti larinya kemana? Yohanes 4, pasti. Ya, kita ke sana ya. Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Kita akan lihat satu kisah ini tentang seorang perempuan yang jiwanya kosong dan mencari pemenuhan jiwanya kalau dalam kisah ini dalam pasangan hidup. Karena dia mengira kekosongan jiwanya akan terisi kalau dia ketemu pasangan hidup yang merupakan jodohnya, the one. Tapi itu sebuah ilusi. Karena kita tahu ada kekosongan di jiwa kita yang gak bisa diisi oleh apapun dan siapapun selain Yesus. Nah, kita akan lihat kisah ini. Mulai di ayat 20, perempuan ini berkata sama Yesus, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah. Dalam konteks kumpulan kayak gini teman-teman yang ngumpul dari berbagai gereja. Oh kalau lu kan gerejanya di situ, kalau gue gerejanya di sini. Kan gitu. Mau tahu kapan dia ngomong ini perempuan ini? Ketika Yesus sebelumnya ngomong apa? Ngomong apa? Panggil suamimu ke sini. Sebuah perkataan yang mengagetkan buat perempuan itu. Karena tadinya Yesus lagi ngapain? Lagi minta diambilin air. Ya kan? Perempuan lagi ngambil air buat Yesus. Terus Yesus bilang gini, kamu tahu gak? Kalau kamu minum air ini, kamu bakal haus lagi. Ya, saya punya air yang kalau kamu minum, kamu bukan hanya gak akan haus lagi atau dipuaskan dahagamu, tapi kamu akan jadi seperti mata air yang justru bisa menjadi berkat buat orang-orang. Gara-gara kenal sama kamu, orang-orang yang tadinya haus gak haus lagi. Ya, dia bilang langsung, oh saya pengen dong air itu biar saya gak usah bolak-balik lagi ke sini ngambil air di sumur. Teman-teman mesti tahu dia ngambil air di sumur di jam yang tidak umum. Ya, dia ngambil air di sumur jam 12 siang. Gak ada orang ambil air di sumur jam 12 siang. Justru karena gak ada, makanya dia ambil air di sumur jam 12 siang. Mau tahu kenapa? Karena dia pelakor. Itu gara-garanya. Ya. Kalau dia keluar pagi-pagi bisa kelar sama ibu-ibu yang lain. Karena cukup banyak rumah tangga yang rusak gara-gara perempuan ini mencari pasangan hidupnya.
Mencari pria yang bisa mengisi kekosongan jiwanya. Tapi dia gak ketemu. Ya. Saya mau dong air itu, biar saya gak usah balik lagi ke sumur ini untuk ambil air. Ya, terus Yesus bilang apa? Panggil suamimu ke sini. Kaget dia. Padahal gak ada ngomongin hal itu tiba-tiba. Kayak gak nyambung. Tapi langsung itu yang ditembak, karena itu yang lagi Yesus omongin. Ya, Yesus gak ngomongin tentang air. Dia ngomongin tentang kekosongan jiwa, kehausan itu. Yang perempuan ini kira bisa diisi sama pasangan hidup yang mayoritas dari teman-teman yang seumuran kayak gini, pasti mikir kalau ketemu pasangan hidup lo aman. Ya kehausan itu. Tapi ini yang menarik apa yang Yesus bilang. Ya kalau minum air ini lo bakal haus lagi. Nah lucunya perempuan ini ketika tertangkap bahasa, ya bahasa Yunaninya tuh kegep. Kegep. Ketika dia kegep, dia panik sendiri dan dia mulai mengalihkan perbincangan. Mengalihkan perbincangan. Tiba-tiba dia ngomongin, kalian kan beribadah di sana, kalau kita nyembah Tuhan di sini. Ya. Berarti apa? Perempuannya gerejaan. Ya kan? Dia nyembah Tuhan. Worshipper, kayaknya. Kegiatannya religius, dia gereja di sini kok. Kita nyembah Tuhan di gunung ini, kalau kalian kan nyembahnya di sana di Yerusalem. Oke, gerejaan, catat tuh. Gerejaan tapi apa? Pelakor. Ya. Terus Yesus ngomong apa? Satu hal yang penting, yang sangat penting. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Penyembahan gak bicara tentang di mana. Jadi gak ada masalah gereja di mana. Yang penting bukan gereja setan. Gak ada problem. Ya. Dan gak usah ngerasa superior karena ngerasa gue gerejaku di sini dong. Kalau lu kan gereja di sana. Gak usah begitu-begitu. Norak. Ya, karena bukan masalah di mana. Masalahnya apa itu kalau gitu? Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah siapa yang tidak kamu kenal. Problemnya ada di situ. Ya, bukannya nggak gerejaan sih, tapi emangnya kenal yang disembah. Ya, bukan di sini atau di situ, bukan di mana, atau bahkan lebih dari bukan gimana. Karena kalau gimana, tadi ada yang udah mulai resah ketika worship leadernya berbahasa roh. Ada yang resah pasti, karena nggak semuanya punya teologi yang sama, ya kan? Yang kita rindukan unity. Ya, yang terjadi adalah aku berupaya selalu mengupayakan yang seperti ini. Senang bisa ngumpulin, hebat bisa ngumpulin segini banyak anak muda di hari Senin dari berbagai gereja. Nggak mudah, nggak mudah. Ya, tapi ini aku tahu unity, ya unity itu apa? Requires humility. Humility. Dan juga apa? Respect. Nah, kalau kita rindu lebih banyak lagi yang bisa ngumpul juga dari aliran yang lain, denominasi yang lain, ya kebebasan kita mesti kita kendalikan. Ya salah satu yang bikin teman-teman Injili nggak mau join adalah bahasa roh. Karena nggak semua nyaman dengan itu. Tapi apa? Ya kalau mau lebih gede lagi, saran doang dari orang yang udah mengupayakan selalu sesuatu yang oikumene, sesuatu yang gabungan adalah itu. Ya. Bukan di mana, bukan gimana. Tapi siapa? Siapa yang kita sembah? Kamu menyembah yang kamu gak kenal. Kalian menyembah yang kalian gak kenal. Kami menyembah yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Namanya siapa? Yesus. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa ayat ini kan selalu gitu. Kalau ngomongin worship pasti ayat ini muncul. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Kebenaran tentang siapa? Tentang siapa dia yang sebenarnya. Karena problemnya buat perempuan ini adalah apa? Dia gak kenal siapa yang dia sembah. Ya kalau kita mengenal siapa yang kita sembah karena kebenaran. Karena firman Tuhan, kita mengenal Tuhan melalui firman bukan dari apa kata orang. Kita akan menyembah dia dalam roh karena kita tahu dia itu roh. Gak bisa cuma di mulut doang kita nyembah dia. Harus dari dalam kedalaman diri kita.
Roh kita ikut menyembah dia walaupun gak semua punya kebebasan berekspresi seperti berbahasa roh misalnya. Karena gak jaminan. Ya, gak jaminan sama sekali. Tapi harus sungguh-sungguh mengenal sehingga sampai kita menyembah dia dengan seluruhnya dari dalam kita. Tubuh, jiwa, akal budi, kekuatan, roh. Sampai dalam kita mengenal dan menyembah dia. Baru bisa benar-benar menyembah ketika udah sungguh-sungguh mengenal. Perempuan ini ngejawab lagi. Kenapa? Kan dia berusaha mengalihkan perbincangan, malah dinasehatin, malah digambrengin. Ya, bukan masalah di sini atau di situ, perempuan. Oke. Ini masalahnya bukan gereja di sini atau gereja di sana. Bukan begini atau begitu cara nyembahnya, bukan. Kalian nyembah yang kalian nggak kenal. Bukan di mana atau gimana, tapi siapa. Dan dia coba jawab. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu. Pas dia bilang, lu tuh masalahnya lu gak kenal siapa yang lu sembah. Dia bilang, apa? Gue tahu. Saya tahu. Berarti apa? Teologinya dalam. Teologinya bagus. Dia tahu apa? Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Siapa Mesias? Raja penyelamat. The chosen ones. Teologinya bagus. Dia tahu Mesias. Bayangin tuh. Ya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Artinya gini, ketika dia bilang lu nyembah yang lu gak kenal, dia bilang oh gue tahu nanti akan datang Mesias. Mesias akan memperkenalkan siapa yang kami sembah. Gak mau kalah dia, teologinya dalam, tapi pelakor. Gimana dong? Gerejaan, teologinya bagus, tapi pelakor. Nampaknya Yesus belum jadi raja atas hidupnya. Dia belum mengenal, makanya apa? Masih begitu terus. Kata Yesus kepadanya apa? I am He. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. I am the Messiah. I am the Savior King. Saya Raja Penyelamat itu. Saya lagi memperkenalkan Bapa kepada kamu. Aku air hidup itu, yang kalau kamu minum kamu gak akan haus lagi. Bahkan kamu akan jadi seperti mata air. Itu poin pertama kalau ada yang suka nyatet, bukan di mana atau gimana tapi siapa. Penyembahan bicara tentang siapa yang kita sembah. Ada satu ungkapan yang baik, aku lupa siapa yang ngomong, dia bilang kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Selalu akan jadi semakin seperti yang kita sembah. Bahkan kita jadi cerminan dari yang kita sembah. Karena emang itu dia, harusnya kita ini cerminan dari Tuhan. Diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan. Ya kan? Cuman ketika kita gagal nyembah Tuhan karena gak sungguh-sungguh mengenal dia, makanya curiga sama dia, akhirnya lebih percaya sama setan dan sama hawa nafsu sendiri. Cerminnya yang mestinya memantulkan kemuliaan Tuhan pecah. Dan Yesus datang untuk mengganti cermin itu dengan yang baru. Barang siapa dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama udah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga kita bisa sekali lagi memantulkan kemuliaan Tuhan. Nggak mencuri kemuliaan Tuhan, memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita ke Roma 5 ayat 6 sampai 8. Di poin kedua kalau ada yang suka nyatet. Kenal, sayang, percaya, nyembah. Itu step yang gak bisa dihianatin. Kenal, sayang, percaya, baru nyembah. Nyembah itu paling belakang. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang sulit untuk percaya. Gak percaya gak bakal mau nyembah. Atau gak bakal nyembah dengan benar. Pasti ngaco. Ya. Roma 5 ayat 6 sampai 8 kita mulai di situ tentang mengenal Tuhan. Kristenan kita kelihatan agamawi atau sungguh-sungguh Kristen. Kelihatan dari sikap kita terhadap ayat ini. Ayatnya bilang gini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Siapa kita? Jangan jawab Indonesia, ini bukan pertandingan bola. Siapa kita? Ini bukan. No. Siapa kita? Orang-orang durhaka, garis ini tuh. Benar, biar tahu. Jadi nggak petantang-petenteng, kita mesti tahu. Kita orang-orang durhaka. Kita yang nyalipin Yesus. Ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi pas kita masih durhaka, dia udah mati buat kita. Ayat berikutnya.
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Makanya susah jadi orang benar di negara ini kan. Banyak musuhnya. Tapi mungkin untuk orang baik ada yang berani mati. Tapi apa? Ayat 8, keren. Akan tetapi Allah, artinya apa? Cintanya Tuhan itu dikategori dari dirinya sendiri. Kita gak kenal cinta itu. Gak ada cinta yang kayak gitu di dunia. Ya. Buat orang benar, gak ada yang, jarang yang mau belain orang benar. Tapi mungkin buat orang baik ada yang mau mati. Tapi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita apa? Jauh dari benar, apalagi baik. Ketika kita masih berdosa. Nah kalau teman-teman kenal cinta yang ini, cinta-cinta yang lain, jadi gak ada, apa ya, gak ada menarik-menariknya. Biasa aja. Ya, gue percaya orang, gue sadar, ini aku tahu. Orang kalau udah menyadari cintanya Tuhan yang sebesar ini, gak akan tinggalin Tuhan, buang cintanya Tuhan untuk cinta-cinta dari manusia. Gak bakal gampang dibuat bucin. Kenapa? Karena udah tahu, udah mengenal yang udah mati disalib buat saya. Gak akan tuker, gak akan sebodoh tuker yang udah mati disalib buat saya dengan yang baru naksir-naksir doang. Gak akan. Kenapa lu gampang goyah kalau ditaksir orang? Karena lu gak kenal. Lu gak tahu cinta yang ini. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu. Pentingnya untuk kenal itu. Bukan dari kata orang, tapi baca sendiri. Renungkan sendiri, bergumul sendiri dengan cinta ini. Ada ya cinta yang sebesar ini? Ada. Cintanya Yesus. Yang membuat semua cinta yang lain, kalau bahasa Manadonya tuh gak ada setai-tai kukunya. Gak ada yang Manado di sini. Artinya gak ada apa-apanya dibanding cintanya Tuhan. Jadi kita gak usah norak. Gak perlu norak. Norak menunjukkan ketidakkenalan kita akan Tuhan dan cintanya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, ayat berikutnya kita buka di 1 Korintus 15 ayat 17. Pengenalan bahasa Alkitabnya adalah, saya sebutnya iman. Kita gak bisa percaya sama yang kita gak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Ya, tak sayang sulit untuk percaya. Makanya apa? Orang yang kalau udah tahu bahwa Tuhan sayang banget sama dia, lebih mudah percaya sama Tuhan. Benar gak? Lu lebih mudah percaya sama yang lu tahu sayang sama lo. Makanya orang kalau udah jatuh cinta, wah 11-12 sama orang budek, sama orang gila, sama orang bego. Gak bisa diomongin, dia cuma mau denger sama yang dia kira sayang sama dia. Minimal sama yang dia sayang, akhirnya apa? Dimanfaatin. Gak ada kan yang lebih nyebelin daripada ngelihat orang yang dimanfaatin sama orang yang dia kira sayang sama dia. Kalau kita udah bilang enggak, dia nggak sayang sama lo. Contoh di Alkitab, Simpson, lu bayangin nggak jadi teman-temannya Simpson? Tiap kali ngapel hari Sabtu, pulang-pulang diikat. Datang serdadu mau nangkep dia, tiba-tiba apa? Dilepasin talinya sama Simpson. Terus ceweknya bilang apa? Simpson bohong, katanya Simpson sayang sama aku. Kamu bohongin aku. Terus ceweknya pergi. Simpson kayak beb kan gitu. Lu bayangin jadi teman-temannya, Son. Gue kagak ngerti lagi gue ngomong sama lu gimana ya, maksudnya. Gini loh bro. Kita udah susah ngomongin lu, karena gini loh. Tiap Sabtu pemandangan ini yang terjadi. Oke? Tuh cewek gak sayang sama lu. Tiap kali ngapel dia mau ngebunuh lu bro. Lu gak nyadar-nyadar juga. Ya, tapi anaknya lucu. Lu bayangin gak emosi jadi teman-teman Simpson? Emosi banget. Tiap kali ngapel mau dibunuh. Sayang dari mana? Lihat gak? Tapi itu kita. Itu kita sama dunia ini. Ya. Sehingga kita bisa sebego itu kepikiran untuk lepasin Yesus. Cuma buat cinta-cinta yang kagak jelas. Ya kan?
Kita cenderung lebih gampang percaya sama yang kita sayang atau yang kita tahu dan percaya sayang sama kita. Makanya apa? Dari semua atribut Allah, yang paling dia pengen kita tahu dan percaya adalah apa? Karena begitu besar kasih Allah. Walaupun apa, kekudusannya ada, ketegasannya ada, kebaikannya ada. Tapi apa? Kasihnya itu yang paling dia pengen kita bisa percaya. Kenapa? Karena lo akan lebih mudah percaya sama yang lo tahu sayang sama lo. Makanya sebelum kita bertobat, pelayanan, saat teduh gak pernah bolong, dia udah mati buat kita. Sebelum kita tahu apa itu cinta, dia udah mengasihi kita sebesar itu. Sebelum kita tahu buat apa kita hidup, dia udah mati buat kita. Tujuannya apa? Biar bisa jatuh cinta. Karena kalau udah jatuh cinta, baru mau mulai lebih mudah untuk percaya. Coba lihat, 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Cukup banyak orang yang kayak gini. Oke. Hidup seolah Kristus, gini, hidup seolah kebangkitan Yesus itu hoax. Oh ya, dia bilang apa? Kalau Kristus nggak dibangkitkan, sia-sia lu beriman sama dia. Makanya apa? Lu masih hidup dalam dosa lo. Dalam istilah lain, kalau lu masih hidup dalam dosa lo, berarti apa? Lu seolah kirim sinyal ke dunia bahwa Yesus nggak beneran bangkit, makanya gue masih hidup di kuburan. Ya, kepercayaannya apa? Sia-sia. Berarti apa? Nggak bener-bener percaya, nggak benar-benar percaya. Ya kan? Nggak enak ya? Dengar kayak gini, nggak enak. Kayak perempuan tadi, lagi diminta ambil air, ya kan? Tiba-tiba panggil suami lo ke sini, nggak enak lah. Makanya dia berusaha mengalihkan perbincangan kan. Tapi Yesus tetap ada stay di sini. Seperti saya akan stay di sini karena ini. Ya, ini justru fokusnya ada di sini nih. Ya, kita hidup dalam dosa menunjukkan bahwa kita nggak benar-benar sayang sama Tuhan. Bukan artinya nggak bisa berbuat dosa. Kita masih manusia, masih bisa. Cuman untuk hidup dalam dosa mustahil. Nggak bisa, kita nggak mungkin bisa hidup dalam dosa. Kalau bisa berarti belum benar-benar mengenal dan mengasihi, apalagi percaya. Imannya apa? Sia-sia kepercayaan kamu kalau kamu masih hidup dalam dosamu. Seolah Kristus tidak dibangkitkan, tapi yang benar apa? Kristus dibangkitkan, benar? Oh iya, kalau gitu apa? Sia-sia nggak iman kita? Enggak, dan mestinya apa? Kita nggak masih hidup dalam dosa harusnya. Ya dong? Poin terakhir kalau ada yang suka nyatet. Devotion, pengabdian itu true worship. Penyembahan yang sejati itu bentuknya pengabdian. Pengabdianku hanya padamu. Tahu lagu itu? Ya, lagu yang katanya secara teologi salah. Yesus, engkaulah Bapakku. Kan salah. Ini kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Trinitas, 3 pribadi, satu Tuhan. Jadi ini bukan ini bukan ini, tapi semuanya Tuhan. Ya kan, walaupun lagunya salah, tapi kata pengabdianku itu selalu jadi sentral buat saya. Kenapa? Karena bentuk penyembahan sejati adalah pengabdian. Kalau kita masih jadi budak dosa, berarti kita mengabdi sama hawa nafsu kita sendiri. Bisa jadi iblis yang kita ikutin, bukan Tuhan. Penyembahan bicara tentang pengabdian. Tak kenal maka tak sayang sulit untuk percaya. Kalau nggak percaya, mana mau mengabdi? Ya kan? Makanya masih banyak yang jadi pengabdi mantan kan? Gagal move on soalnya. Ya kan? Atau pengabdi santan. Ada pengabdi santan di sini? Udah nggak boleh, udah kolesterol. Dokter udah bilang pokoknya jangan makan. Masih aja pengabdi santan, soalnya nggak bisa. Kalau belum kena santan bawaannya lemes. Padahal habis kena santan darah tinggi. Ada pengabdi santan. Ya. Harusnya kita pengabdi Tuhan, harusnya. Roma 11 ayat 36, terus Roma 12 ayat 1. Iya lihat 10 menit, lihat kan. Dari sini pindah ke sono. Lihat, gue lihat, tenang aja. Yang terkenal dari Roma 12 ayat berapa? 2 kan? Ada yang tahu ayatnya? Jangan jadi serupa dengan dunia ini, ada yang tahu? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, ada yang tahu? Mau tahu nggak itu konteksnya apa? Nggak ada urusannya sama
aliran musik yang didengar, cara berpakaian, nggak ada urusannya sama yang penampilan-penampilan gitu, nggak ada. Urusannya apa sih? Roma 11 ayat 36 konteksnya ada di situ. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baru ayat 1 dari Roma 12 bilang apa? Karena it's all about Him. Ya, karena dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dia, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah your true avoda, worship, ibadahmu yang sejati itu. Ya, hidup hanya untuk siapa? Tuhan. Hidup loh, bukan cuman beberapa jam di hari Minggu atau beberapa menit di satu hari baca renungan, tapi yang lain-lainnya terus bukan gitu, yang kuliah, yang bantuin orang tua, yang naik motor di jalan raya, yang itu bukan, yang komen-komen di kolom komen postingan siapa, itu bukan penyembahan gitu. Itu juga. Ya. Karena it's all about Him, live for Him. Karena itu artinya ibadahmu yang sejati. Itu dia, penyembahan yang sesungguhnya. Ya. Tema ini keren banget, worship to the King, penyembahan kepada Sang Raja. Sekali lagi aku ulang apa yang aku udah ngomong. Masih terlalu banyak dari kita yang nggak menyadari bahwa Yesus itu Raja. Karena gini, kalau Dia Raja, kira-kira bisa nggak kita nggak mengabdi sama Sang Raja? Harusnya nggak bisa. Tapi banyak yang stuck di situ karena cuma jadiin Yesus cuma jadi pemenuh dari segala sesuatu yang kita pengen. Ya kayak perempuan tadi nyari yang bisa memenuhi kekosongan jiwanya, pasangan hidup. Enggak, kata Yesus, gue doang yang bisa ngisi kekosongan jiwa lo. Ya kalau Yesus belum cukup buat kita akan terus nyari yang lain, dan yang lain gak akan pernah cukup. Akhirnya apa? Kita boro-boro nyembah, boro-boro ngabdi, lagi sibuk sendiri, heboh sendiri. Bener? Dan merasa apa, gereja teologinya bagus tapi pelakor. Ya kan? Ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 15, gue masih punya sekitar 4 menit kayaknya kalau bener. Ya kan? Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Coba perhatiin, supaya mereka yang hidup apa? Tujuannya apa Yesus mati? Biar lu bisa masuk surga gitu. Itu yang kita tahu. Ya kan? Yesus mati biar saya kalau nanti mati saya bisa masuk surga, bukan masuk neraka. Ya, bilur-bilurnya menyembuhkan sakit saya. Itu yang saya tahu. Tapi ayat ini sentral, ayat ini keren. Dia bilang apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Wow. Pengabdiannya berarti apa? Udah pindah. Yang bikin kita penuh dosa dan jahat dan berbahaya buat sesama kita karena kita hidup buat siapa? Buat diri sendiri. Dan Yesus mati salah satunya ternyata biar kita yang tadinya hidup buat diri sendiri tidak lagi hidup buat diri sendiri. Pengabdiannya pindah. Sekarang jadi apa? Penyembahannya, pengabdiannya pindah kepada Sang Raja. Tetapi untuk siapa kita hidup sekarang? Karena Yesus sudah mati. Untuk Dia, King Jesus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk Anda dan saya. Ya, worship to the King dimulai dari mengenal dulu siapa Dia yang sesungguhnya. Ya, ini ntar lagi Natal ya. Aku masih ada sekitar 2 menit. Oke. Yesaya 9 ayat 5, masih 5. Oh, banyak amat. Tambah-tambahin ya. Ya kan? Yesaya 9 ayat 5 boleh dibacain ya sebelum Natalan. Ingat gak? Seorang anak telah lahir untuk kita, diberikan untuk kita. Putra, berarti apa? Laki-laki atau perempuan? Jelas, ya. Diberikan untuk kita sebagai hadiah, pemberian. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dia punya segala otoritas di sorga dan di bumi. Makanya itu yang dia bilang sebelum naik ke sorga. Segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu apa? Pergilah. Dan jarang yang nurut, kenapa? Karena belum Yesus Raja atas hidup lo. Makanya pas Sang Raja nyuruh, lo mikir harus gak sih? Mesti gak sih gue nurut? Lihat tuh, masih lo pertimbangkan karena belum percaya siapa Dia. Ya.
Namanya disebut orang, kenapa? Karena dia nggak perlu ngaku-ngaku. Kita yang akan sampai pada pengenalan dan mengaku. Percaya dengan dalam hati dan mengaku di mulut. Siapa dia yang pertama? Penasehat ajaib. Beberapa orang baru kenal Yesus sebagai penasehat doang. Makanya cuma nyari dia kalau ada perlu-perlunya doang. Kalau lagi mentok baru dicari. Jadi kan orang kalau masih bisa sendiri kira-kira perlu nasihat gak? Kalau udah mentok baru, pastor aku boleh sharing gak? Sharing, paling curhat aja, ujung-ujungnya. Ya kan, terus abis itu dinasehatin juga kagak mau, cuma pengen curhat doang. Elah, mau curhat doang kirim aja voice note, kagak usah ngobrol, udah lama, udah ketemuan, dengerin ngomong sejam. Oke, ini kan tadi ya saya coba kasih masukan ya. Oh pastor aku buru-buru nih, cuman pengen ngobrol doang, ya udah ngomongnya mah tangan, maksudnya posting aja, nggak usah konseling kan gitu, ya kan? Karena sebenarnya apa nggak suka juga dinasehatin, tapi akhirnya berapa orang mentok, akhirnya baru nyari nasehat. Pastor aku diputusin nih sama cewek aku, ada ayat nggak ya buat aku? Ada yang familiar sama pernyataan-pernyataan demikian yang biasanya masuk di direct message? Aku kena PHK nih pas pandemi, ada ayat nggak ya buat aku? Ada, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya buat lo. Bener, buat lu semua tuh. Ya kan, kita baru memperlakukan dia kayak penasehat doang, baru dicari kalau udah mentok. Tapi ini yang menarik, ketika lu mulai dengerin apa yang dia bilang dan melakukannya, mujizat mulai terjadi di hidup lo. Dan lu akhirnya mulai menyadari, dia bukan cuma penasehat, dia penasehat ajaib. Berarti ini bukan cuma nasihat nih, berarti kemungkinan besar nih firman Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa bikin keajaiban. Makanya apa? Lu mengenal dia lebih lanjut sekarang sebagai Allah yang perkasa. Dan di tahap ini namanya tahap agamawi. Di sini semuanya didorong oleh rasa takut. Kenapa? Karena dia Allah yang perkasa, lu jangan macam-macam sama dia. Saya nggak ada lawan. Nggak ada yang bisa melawan dia, mending lu cuma macam-macam deh. Oke? Di sini semua didorong rasa takut. Agama selalu di-drive sama fear. Takut masuk neraka, takut nggak diberkati, sama takut kena azab. Bener? 3 itu. Ya makanya apa? Tuhan ajak kita masuk lebih dalam. Bukan cuma sekedar beragama, tapi ke step berikutnya dalam hubungan. Dimana di sini kita kenal dia lebih dalam lagi sebagai Bapa yang kekal. Yang ini sangat indah. Banyak yang terlena di sini. Stop di sini. Karena ini udah paling enak Kak. Ya, gua tuh anaknya, dia bokap gua. Wah, asik banget. Ya, banyak yang stuck di sini. Walaupun indah tapi gak boleh stuck. Kenapa? Karena belum selesai pengenalannya. Siapa dia? Yang sesungguhnya siapa dia? Dia bukan cuma bapak lo, tapi dia raja. Dan mestinya gak ada yang sembarangan sama sang raja. Gak ada yang gak mengabdi sama sang raja. Percayalah kita gak akan jadi budak dosa kalau Yesus raja atas hidup kita. Kita akan jadi hambanya. Oh ya. Dan makanya pentingnya pengenalan. Kenali dia seutuhnya. Ya, kan dimulai dari sana. Akan tiba waktunya penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran tentang siapa yang disembah. Membuat kita menyembah dia sampai dalam, sampai pakai roh kita nyembah dia. Semuanya kita pakai buat dia. Bukan buat yang lain. Ya, aku berdoa sungguh-sungguh mudah-mudahan kita menyadari kekosongan di jiwa kita hanya bisa diisi sama Yesus. Baru dari sana kita akan bisa jadi pengabdi Tuhan. Seperti perempuan ini. Saudara ingat gak kisah perempuan ini belum selesai? Oke, jam 12 siang dia masih pelakor. Yang jiwanya kosong. Mengira bisa diisi sama pasangan hidup. Berjumpa sama Yesus. Disadarkan. Oke, dikasih tahu mana yang salah, mana yang salah. Habis itu apa? Ingat jam 12 masih pelakor. Sebelum maghrib menjelang harinya berakhir, perempuan ini udah bawa 1 kota kepada Yesus. Lu udah berapa lama jadi Kristen? Berapa jam doang tuh? 12 sampai paling setengah 5, setengah 6 udah dibawa 1 kota. Gila gak? Yang tadinya jiwanya kosong, berjumpa dengan Yesus. Mengabdi sama dia hanya dalam beberapa jam. Saya kalau baca ayat ini, saya malu. Tapi di satu sisi saya dibuat jadi semangat. Karena berarti sebenarnya bisa.
Sebenarnya nggak perlu berlama-lama atas nama proses. Kalau udah kenal dan yakin siapa dia, worship Him lewat pengabdianmu. Karena itu penyembahanmu yang sejati, itu ibadahmu yang sejati. Hidup untuk dia, karena semua dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dia. Ya, bayangin itu satu perempuan bisa bawa satu kotak. Bayangin kalau satu kotak bisa bawa berapa banyak, gua tanya. Ya kan, ini kan idenya gitu kan. Menara doa, satu kota. Bayangin, satu perempuan bisa bawa satu kota. Kalau satu kota bisa bawa berapa? Satu negara dibawa. Satu dunia bisa jadi dibawa. Nggak ada yang mustahil. Cuman masih banyak yang belum mengabdi, itu problemnya. Ini kan bahasa-bahasa kayak gini nih mesti mulai dihindari. Ya, bertobat misal contoh ya. Ayo dong, kapan mau mulai pelayanan? Aduh, itu bukan panggilan saya. Panggilan lu apa, jadi budak dosa? Kalau baca Roma 6 cuma ada 2. Ya kan? Budak dosa sama hamba Tuhan. Pilihannya cuma 2. Nah kalau hamba Tuhan bukan panggilan lo, berarti budak dosa panggilan lo gitu. Itu bukan panggilan saya. Saya mah jadi jemaat yang setia aja lah. Jemaat yang setia muncul di mana di Alkitab? Nggak ada. Itu bikinan itu biar kelihatan lebih rohani, kedengaran lebih rohani doang. Nggak mau pelayanan tapi alasannya rohani. Saya jemaat yang setia aja lah. Mana ada? Di Alkitab cuma ada hamba yang baik dan setia sama hamba yang jahat. Dua-duanya hamba. Nggak ada tuh jemaat yang setia. Ya kan? Kenapa ketika diajakin masuk lebih dalam nggak mau? Karena Yesus bagi lu cuma juru selamat. Kan udah selamat Pak, apalagi sih? Emangnya mesti ngapain lagi sih? Kan udah pasti selamat Pak. Lihat tuh kata-kata itu tuh. Dia lupa atau bahkan nggak tahu bahwa Yesus bukan hanya juru selamat tapi juga raja. Kalau dia raja, apa yang menahanmu dari menyembah sang raja? Berkomitmen untuk hidup hanya untuk dia. Devoted. Mengabdi. Teman-teman, hamba Tuhan gak bicara profesi, tapi bicara devosi. Ya kemarin di kampus gue ada yang baru di DO. Dikabarinnya lewat email. Mahasiswa bernama ini sudah tidak lagi jadi anggota dari di DO, bayangin. Ya. Yang mestinya jadi hamba Tuhan, sekolahnya udah sekolah Alkitab aja bisa begitu, apalagi yang kagak. Ya, artinya apa nih keputusan personal kita? Kenali dia. Kenali dia sungguh-sungguh. Kalau kita udah sampai di level mengenal dia sebagai raja, kita pasti mengabdi. Nggak mungkin masih hidup dalam dosa lagi. Bukan berarti kebal terhadap dosa. Masih bisa jatuh, tapi bukan berendam. Langsung berdiri lagi. Minta ampun, lanjut lagi pelayanan. Kan gitu. Ya, jadi nggak ada lagi pertanyaan kayak gini, aku tutup dengan ini. Ya udah lewat, udah tahu, udah lewat ya. Pertanyaan gini lagi. Pastor, aku jatuh dalam dosa lagi nih, apa aku berhenti pelayanan dulu ya? Pernah dengar kata-kata itu? Sering tuh orang ngomong gitu. Dan jawaban gue sederhana. Hah? Kenapa pelayanan yang lo hentikan? Dosanya yang lo hentikan, pelayanannya melanjut. Aneh-aneh aja lo. Bener gak? Lo pernah denger gak? Atau pernah ngomong gitu? Pastor, gue jatuh lagi dalam dosa, apa gue berhenti pelayanan dulu ya? Gue bilang enggak, lo berhenti dosanya, pelayanan lo lanjutin. Tuhan masih sayang gak ya sama gue? Ya masih lah. Pertanyaannya, lu sayang gak sama dia? Kalau lu sayang sama dia, kenapa lu begini itu terus? Bener gak? Nih anggap deh. Satu dari lu mungkin pernah akhirnya selingkuh gitu loh. Terus akhirnya lu minta ampun sama pacar lo atau sama bahkan mungkin suami lo atau istri lo. Dan akhirnya dia kasih pengampunan. Terus apa artinya itu? Artinya lu bebas selingkuh lagi gitu. Karena apa? Ntar juga tinggal minta ampun kok. Gitu. Banyak dari kita yang segesrek itu pikirannya. Dan mengira, dia kan setia dan adil, kalau saya minta ampun ntar juga diampunin. Itu yang bikin orang tuh jadi gak jelas. Ya kan? Gerejaan, teologinya bagus, tapi pelakor. Tapi apa? Akan ada perbedaan ketika Yesus hadir sungguh-sungguh di hidupmu. Pelakor jam 12, setengah 6 jadi proklamator satu kota dibawa kepada Yesus. And this is my heart for you. Ya, saya bawa kebenaran ini doang. Kebenaran yang ngubahin hidup saya. Di dalam kita lagi mencari yang bisa mengisi kekosongan di jiwa kita. Kita disadarkan bukan dia yang bisa. Cuman Yesus. Dan di dalam perkenalan dan perjumpaan dengan Kristus menjadikan dia raja yang bertahta di hati. Baru dari situ kita seperti apa? Mata air. Orang tuh kenal sama kita jadi dibawa sama Yesus. Nongkrong sama kita. Ya kan?
ngobrol sama kita, dibawa sama Yesus. Dan itu yang Tuhan mau. Makanya dia sampai apa? Tinggalin sorga. Untuk jadi sama kayak kita hidup sempurna, gantiin hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal. Biar kita gak perlu binasa. Tapi bukan hanya nanti mati masuk sorga, tapi sekarang hidup bagi kerajaan sorga. And that's true worship to the King. Who is Jesus to you? Siapa Yesus bagimu? Kalau belum raja, kulik lagi. Kenali lebih lanjut, kuliknya lebih kurang dalam. Kalau perlu sekolah Alkitab. Kalau perlu. Oh ya. Dan yang sekolah Alkitab pastikan Anda ini yang pertama harusnya menyadari siapa dia. Bantu yang lain untuk menyadari hal itu. Ya. Yuk kita berdoa bentar yuk. Bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan. Walaupun secara mata jasmani kami gak bisa melihat Tuhan hadir di sini. Tapi suaramu dan firmanmu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami bahwa Engkau hadir. Di sini dekat. You are here and you are near. Dan kami bersyukur karena kami percaya hanya lawatan Tuhan yang bisa mengubah hidup kami. Seperti perempuan itu yang Yesus hadir di hidupnya dan hidupnya tidak pernah sama lagi. Ini yang kami rindukan dalam hidup kami. Jika selama ini kami mencari yang bisa memenuhi kekosongan jiwa kami dan mengabaikan satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan di jiwa kami, ampuni kami. Roh Kudus tuntun kami, bawa kami, tegur kami, arahkan kami, koreksi kami. Sadarkan kami bahwa hanya Engkau Yesus, air yang bisa memuaskan kami dan yang membuat kami menjadi seperti mata air biar melalui hidup kami orang-orang berjumpa sama Yesus, orang-orang dibawa kepada Yesus. Ini yang kami percaya. We want to know you and we want to worship you, oh our King. Kami rindu mengenalmu dan menyembahmu, mengabdi kepadamu ya Raja kami. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you.